Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rahmania Suryaatmaja S.Hum MM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 212133. Saya dari kelas RA 9, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai implementasi manajemen kinerja di perusahaan Google Corporation. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian dari manajemen kinerja. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen kinerja itu? Jadi teman-teman, manajemen kinerja merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan pengembangan berkelanjutan dan peningkatan kinerja. Nah, dalam sistem manajemen kinerja terdapat 4 tahapan. Yang pertama, fase planning, yang kedua, fase monitoring, yang ketiga, fase reviewing, dan yang keempat, fase rewarding. Dari keempat tahapan tersebut, saya akan membahas satu persatu bagaimana perusahaan Google Corporation mengelola karyawan mereka melalui fase planning, monitoring, reviewing, hingga rewarding. Yang pertama adalah fase planning. Pada fase planning, Google menggunakan sistem OKR untuk menetapkan tujuan yang jelas dan juga dapat diukur. OKR ini merupakan singkatan dari Objective dan Key Result. Objektif adalah apa yang ingin dicapai, sedangkan key result adalah matriks untuk mengukur pencapaian dari objektif tersebut. Sebagai contoh, salah satu objektif Google bisa jadi adalah meningkatkan Google Cloud, sedangkan key result yang terkait bisa berupa meningkatkan jumlah pelanggan baru sebesar 20% dan meningkatkan retensi pelanggan sebesar 15%. Yang kedua, fase monitoring. Pada fase monitoring dilakukan secara berkelanjutan. Tim dan individu secara rutin memantau progres mereka terhadap OKR yang telah ditetapkan. Ini biasanya dilakukan dalam pertemuan mingguan atau bulanan. Misalnya, manajer tim Google akan mengadakan pertemuan mingguan untuk membahas progres masing-masing anggota tim terhadap OKR mereka. Ini akan membantu mengidentifikasi hambatan dan juga memberikan dukungan yang diperlukan untuk tetap berada di jalur yang benar. Yang ketiga adalah fase reviewing. Pada fase reviewing, Google melakukan penilaian kinerja secara komprehensif. Jadi, setiap akhir kuartal, karyawan di Google ini diminta untuk melakukan penilaian diri sendiri terhadap pencapaian OKR mereka. Rekan kerja dan manajer juga memberikan umpan balik tentang kinerja mereka. Dan nanti hasil penilaian ini digunakan untuk memberikan panduan bagi pengembangan lebih lanjut. Yang keempat adalah fase rewarding. Google mengapresiasi kinerja karyawan melalui berbagai bentuk penghargaan, baik itu finansial maupun non-finansial. Misalnya, karyawan yang mencapai atau melampaui OKR, mereka mungkin menerima bonus tahunan, promosi, atau pengakuan publik dalam penghargaan internal. Dari implementasi manajemen kinerja di Google, ada beberapa pembelajaran yang bisa diambil oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Gunakan sistem seperti OKR untuk menetapkan tujuan yang spesifik dan bisa diukur. Yang kedua, monitoring yang berkelanjutan. Lakukan pemantauan rutin terhadap progres karyawan untuk memastikan tetap berada di jalur yang benar. Yang ketiga, penilaian yang komprehensif. Gunakan berbagai sumber umpan balik untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja karyawan. Dan yang keempat, penghargaan yang sesuai. Berikan penghargaan yang sesuai dengan pencapaian karyawan untuk meningkatkan motivasi kinerja karyawan. Nah, dengan menerapkan pembelajaran tersebut, maka perusahaan di Indonesia dapat menciptakan SDM yang berkualitas tinggi seperti yang telah dicapai oleh Google. Itu dia pembahasan mengenai implementasi manajemen kinerja di perusahaan Google Corporation. Terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Audio Jungle.